Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ini ya, custom ROM HyperOS versi 1 di HP Poco X3 NFC. Oke, setelah intro yang satu ini. Oke, ROM ini adalah portingan HyperOS versi 1.0.10.0 ya, yang merupakan ROM stabil. ROM ini diupdate pada tanggal 4 Desember 2024 kemarin ya. Oke. Kemudian untuk ROM ini adalah portingan dari Redmi Note 12 Pro yang 4G ya. Kemudian base ROM-nya di Xiaomi EU dengan menggunakan kernel ini Watermelon. Oke. Kemudian untuk security update-nya, ini juga sudah menggunakan Android versi 13 ya. Kemudian untuk Android security update-nya ada di 1 Oktober 2024. Oke. Untuk status safety net-nya passes ya. Jadi untuk m-banking dan aplikasi e-wallet lainnya aman. Oke, yang kita bahas di ROM ini yang pertama adalah kalau kita buka setelan, di sini kalian akan menemukan fitur interkonektivitas. Nah, di sini kita bisa menghubungkan HP Xiaomi ini. Kita bisa menghubungkan HP Xiaomi ini dengan tablet, laptop atau ini ya, watch Xiaomi. Tapi nggak tahu apakah HP yang portingan ROM seperti ini itu bisa support ya untuk interkonektivitas ini. Jadi kapan-kapan kita akan mencobanya. Kemudian tentunya untuk HyperOS kita juga mendapatkan ini ya, setelan di layar kunci. Kalau kita tekan lama, nah ini kita bisa scroll ke bawah, kita setel. Banyak sekali pilihan tampilan layar kuncinya. Ini ada yang juga seperti iPhone yang teksnya di belakang gambarnya di of fill kalau nggak salah ya namanya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa custom sendiri. Nah, di sini ini saya custom sendiri ya untuk gambarnya, dan teksnya ini saya custom sendiri warnanya. Kemudian terkadang untuk wallpaper ini bisa terdeteksi ini ya, dalamannya seperti ini. Jadi tulisannya itu ada di belakang gambarnya. Tapi terkadang ada juga gambar yang tidak terdeteksi. Mungkin karena ini juga ROM portingan dan mungkin juga itu dari wallpapernya. Oke, kemudian ada lagi yang saya temukan yang berbeda dari MIUI ya. Sebelumnya di HP ini itu di setelan baterainya, ini di fitur tambahan ini ada night time mode. Nah, ini secara otomatis akan menonaktifkan beberapa fitur untuk itu ya, untuk menghemat baterai kita saat HP ini tidak digunakan. Jadi saat HP mendeteksi kita sedang tidur atau tidak sedang menggunakan HP. Oke, lanjut. Setelah itu di sini saya juga menemukan ini. Kita bisa setting rasio penyegaran layar ya. Ini kita bisa secara default atau rekomendasi ini akan disesuaikan oleh sistem secara dinamis ya. Jadi kalau nanti kita buka aplikasi apa itu 60 Hz contohnya, kemudian saat buka apa jadi 120. Itu nanti tapi diatur oleh sistemnya. Tapi di sini kita juga bisa custom. Kita bisa atur agar angkanya di situ terus ya. Ada 30 Hz, 60, 75, 90 dan 120. Kalau bawaannya ini hanya ada 60 dan 120 ya. Tapi di sini kalian jangan pilih 30 Hz karena akan sangat patah-patah. Oke, kita akan coba ya. Nah, mungkin sangat terlihat oleh kasat mata, nggak tahu ya kalau terlihat atau tidak di kamera. Jadi yang paling normal kita pilih 60 saja. Kalau kalian ingin lebih cepat sedikit 75, untuk yang sedang-sedang ya 90, untuk yang sangat smooth kalian pilih yang 120 Hz. Oke, kemudian fitur tambahan ada di penambahan memori ya, atau RAM, extended RAM, yang awalnya cuma ada 4 GB saja di MIUI bawaannya, MIUI 14 maksudnya. Ini di sini kita bisa tambah sampai 8 GB. Entah ini fitur gimmick atau beneran berfungsi ya, tapi
kalau di sini saya aktifkan saja, mungkin bisa membantu kinerja RAM saya. Tapi secara teori sebenarnya agak itu ya, katanya kebanyakan reviewer itu gimmick saja, tapi gak apa-apa, kita aktifkan saja. Kemudian yang ketujuh, ini ada di kameranya. Kalau kalian tanya apakah ROM ini ada MIUI kamera? Ya, di sini ada MIUI kameranya. Atau ini bisa dinamakan HyperOS kamera ya, nggak tahu. Pokoknya ada kamera bawaan dari Xiaomi. Nah, di sini kalian akan menambahkan tampilan yang berbeda. Ini ada juga pilihan, langsung bisa kita klik seperti di iPhone ya kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih resolusinya, kemudian kita pilih FPS-nya dengan klik saja, tidak perlu masuk ke dalam setelan. Oke, yang saya temukan lagi yaitu ada fitur ini, teleprompter. Oke, yang saya temukan lagi di custom ROM ini yaitu fitur ini ya, fitur teleprompter. Nah, di sini kita bisa memberikan catatan saat kita rekaman video. Jadi saat kita pakai kamera depan, kita bisa baca sambil baca ini ya, teleprompter sudah disediakan oleh pihak Xiaomi-nya. Nanti ini akan otomatis jalan ya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa atur untuk kecepatannya. Ini ukuran teks dan kecepatan bergulirnya. Oke, kemudian ada juga fitur vlog seperti di HP MIUI, seperti di ROM MIUI sebelumnya, dan juga ada efek film. Ini sebenarnya mirip ya, jadi saya gabungkan. Oke, kalau efek film itu seperti ini contohnya, seperti magic zoom. Nah, ini dikasih contoh ya. Kemudian rana lambat, waktu henti, selang waktu malam, dunia paralel. Ini seperti di film Dark yang seriesnya Netflix. Kemudian kalau vlog ya kalian tahu sendiri, kita bisa membuat vlog secara otomatis ya, kita tinggal jepret-jepret saja. Oh, ini belum saya download. Oke, kemudian di sini ada itu ya, subtitle, tapi nggak tahu ini kegunaannya apa. Oke, sebentar, kita pilih di video dulu untuk. Nah, di sini ada fitur subtitle. Nah, di sini saat kita merekam, HP akan mendeteksi subtitle. Nah, tapi subtitlenya itu ada di bahasa Inggris saja ya. Ini kalau kalian lihat hanya bisa mendeteksi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin kalau nggak salah. Jadi kalau bahasa Indonesia belum support. Tapi nggak tahu ya, setelah saya rekam ini saya kira nanti akan ada subtitle otomatis di videonya, tapi ternyata tidak ada sih. Nih, kita bisa cek ya kan, tidak ada subtitlenya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang menurut saya paling keren ya. Ini di mode sutradara. Nah, di sini kerennya lagi kita bisa fitur multicam, dan HP ini bisa digunakan sebagai kamera atau monitornya ya. Gak tahu ini fiturnya bisa gunakan atau enggak, karena saya hanya pegang satu HP yang menggunakan HyperOS. Mungkin nanti kalau ada HP yang bisa kita kontenin dan kita install HyperOS, kita bisa coba fitur ini. Oke, yang selanjutnya kita mendapatkan fitur ini ya, editor Pro. Ini kita bisa klik di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini tampilannya seperti CapCut ya di versi HP. Nah, pilihannya juga lengkap, ada potong, sini ada salin, split audio. Nah, seperti itulah. Kemudian untuk di fotonya, kemudian kalau di editor foto ini kita mendapatkan itu ya, penghapus, tapi nggak ada yang otomatis. Kalau di Poco X3 Pro kan kita pernah bahas, itu ada fitur AI yang bisa menghapus, memilih objek secara otomatis. Kalau di sini kita pilih manual. Kemudian juga ada ini, kita bisa mengganti suasana langit menjadi mendung, menjadi senja, ini aurora dan lain sebagainya. Ini juga sudah pernah kita bahas di video short saya. Oke, mungkin itu yang saya temukan di ROM HyperOS versi 1.0.10 ini ya, di Poco X3 NFC. Untuk bugs yang saya temukan ini hanya itu ya, terkadang ngehang atau macet saat tertentu saja. Kebanyakan saat saya buka ini, malah saat buka galeri, kemudian saya edit di sini, kemudian saat menyimpan itu ngehang ya, nggak bisa disentuh. Atau kadang saat edit foto juga terkadang pernah. Dan
untuk solusinya hanya kita perlu reboot paksa ya, kita tekan ini lama sampai nyala kembali, atau terkadang juga HP-nya itu saat ngehang terus restart sendiri. Terkadang juga nanti tiba-tiba kekunci seperti ini, kemudian kita bisa nyalakan dan HP-nya kembali normal kembali. Oke, mungkin seperti itu ya pembahasan kita tentang ROM Poco X3 NFC di HyperOS versi 1. Oke, silakan kalian tanyakan, kalau ada yang perlu kalian tanyakan, kalian ketik saja di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Oke, terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.